Di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana bimbingan dengan dosen yang killer. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana melakukan bimbingan atau melaksanakan bimbingan jika kalian mendapatkan kebetulan dosennya bisa dikatakan killer ya. Nah, hal yang pertama yang harus kalian pahami adalah bahwa setiap pembimbing mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Ada yang santuy, ada yang tegas, ada yang baik, ada yang cuek, dan ada yang killer mungkin ya. Nah, itu semua adalah karakter yang harus kita maklumi ya. Karakter yang harus kita bisa menyesuaikan dengan karakter dosen. Itu salah satu hal yang harus dilakukan agar proses bimbingan kalian lancar dan tidak ada masalah, yaitu memahami karakter dosen pembimbing. Nah, biasanya ketika mendengar kata dosen killer, itu terkesan menakutkan, terkesan galak, terkesan tegas ya, terkesannya negatif lah ya, sehingga kita merasa enggan dan malas untuk bimbingan, khawatir skripsinya diobrak-abrik. Terkesan seperti itu kan. Nah, ini adalah tips bagaimana agar kalian bisa asik ya melakukan proses bimbingan bersama dosen killer. Yang pertama adalah berpikir positif. Nah, ini adalah hal yang harus ada di dalam pikiran kalian. Sugestikan bahwa semua itu positif, apa yang kita dapatkan itu positif. Dosen itu ya, dosen pembimbing itu tidak mau anak bimbingannya tidak lulus saat sidang. Intinya ke sana ya. Jadi mereka akan senantiasa berupaya agar skripsi kalian bagus dengan berbagai cara ya. Kalau misalnya karakternya killer, tentu dengan cara-cara beliau. Namun ingat, tidak ada dosen pembimbing yang tidak mau mahasiswa bimbingannya tidak lulus dan tidak mau skripsinya itu gagal. Soalnya saat skripsinya tidak bagus, itu nama pembimbing pun terbawa. Maka dari itu, hal yang pertama yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian adalah berpikir positif saat mendapatkan dosen killer. Itu adalah yang terbaik bagi kalian. Kemudian yang kedua adalah tentu memaklumi karakternya. Jadi kita harus memberikan satu pemakluman terhadap karakter dosen kita ya. Kita yang harus bisa menyesuaikan dengan karakter dosen kita. Nah, lalu saat proses bimbingan kita harus bersikap santun dalam bimbingan. Sebelum kita bertemu dengan dosen pembimbing, kita membuat sebuah appointment, kita kontak dosen dengan sopan ya. Kemudian penampilan kita yang sopan itu biasanya membuat mood dosen bagus saat ketemu kita. Beda halnya kalau misalnya saat kita membuat appointment tidak sopan, saat ketemu dosen pakaiannya acak-acakan ya, mungkin itu bisa membuat mood dosen jadi jelek juga. Maka dari itu, tips yang ketiga adalah bersikap santun saat bimbingan. Nah, lalu dalam proses bimbingan pun kita harus bersikap tenang. Jangan tunjukkan mimik yang grogi, mimik yang canggung atau bahkan cengar-cengir ya. Biasanya ada yang selalu cengar-cengir gak jelas gitu ya. Ini membuat mood dosen juga jadi jelek. Apalagi untuk tipe dosen killer ini, dia tipenya serius dan tidak suka melihat anak bimbingannya cengas-cenges atau terkesan tidak serius. Oke, itu yang keempat, bersikap tenang. Kemudian yang kelima, tipsnya adalah belajar sebelum bimbingan. Kita harus belajar terlebih dahulu apa yang akan kita konsultasikan. Kemudian kita harus pahami dulu apa yang kita sampaikan ke dosen
tentang skripsi kita. Jadi ini perlu belajar lebih dahulu sehingga tidak terkesan kita gak paham apa yang kita buat. Nah ini akan membuat bimbingan efektif ya, ketika kita paham apa yang akan kita sampaikan dan kita melakukan bimbingan dengan pemahaman yang sesuai apa yang kita tulis gitu ya. Jadi belajar sebelum bimbingan. Kemudian selanjutnya adalah referensi itu harus dipersiapkan. Nah terkadang tipe-tipe dosen killer yang tegas gitu ya, yang mungkin sedikit galak, itu akan concern juga terhadap sumber-sumber atau referensi-referensi yang kita gunakan. Maka dari itu perkuat dengan referensi-referensi, persiapkan itu saat bimbingan. Nah selanjutnya adalah tentu datang tepat waktu. Bahkan kalau bisa setengah jam atau 15 menit sebelum melakukan bimbingan kalian harus sudah siap gitu. Nah ini akan terkesan baik di mata dosen. Selanjutnya adalah sungguh-sungguh. Tunjukkan rasa sungguh-sungguh kalian saat bimbingan dengan dosen kalian. Terlebih lagi kalau misalnya karakter dosen kalian adalah dosen killer. Nah itulah ya beberapa tips. Yang jelas tidak ada pembimbing satupun yang ingin masuk bimbingannya tidak lulus atau gagal dalam proses skripsi. Dengan segala karakter dan caranya, dosen pembimbing akan berupaya bagaimana melakukan terbaik bagi mahasiswa bimbingannya. Maka dari itu, maklumi karakternya, sesuaikan dengan karakter mereka, ikuti apa yang disarankan oleh dosen pembimbing. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.